Yuk belajar tentang bunga. Eh, tapi bukan bunga yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik kakak pergi sekolah. Tidak lupa sarapan nasi. Matematika bukan cari masalah. Matematika itu cari solusi. Kompetensi dasar yang akan dibahas adalah KD 4.4 Matematika Wajib kelas 11, yaitu menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan menyelesaikan masalah tentang bunga tunggal dan bunga majemuk dengan benar. Dengan membaca basmalah, mari kita mulai. Rasanya sudah sering kita mendengar kata bunga. Tidak hanya berarti tanaman dan tumbuhan, di Indonesia istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita menanam modal usaha di suatu bank. Bank akan mengelola modal kita. Pada saat jangka waktu berakhir, bank akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini yang disebut dengan bunga. Bunga terdiri dari dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sementara bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari modal pokok, tapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Untuk mengenali perbedaan dari keduanya, yuk kita lakukan simulasi berikut ini. Jadi, pemerintah kita punya produk investasi nih, namanya sukuk. Sukuk itu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset. Nantinya, setelah jatuh tempo, para pemegang sukuk akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa bagi hasil dan lain-lain. Nah, tujuan utama penerbitan sukuk itu adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, di antaranya pembangunan asrama haji, gedung perkuliahan, pembangunan jalan tol, serta infrastruktur lainnya. Nih, lihat deh, kalau kita ingin membeli sukuk, jangka waktunya adalah 3 tahun, akan jatuh tempo pada tahun 2023 dengan bunga atau imbalan kupon sebesar 6,05%. Di situ ada keterangan P, A, artinya adalah per annum dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah per tahun. Mari kita berandai-andai jika kita memiliki uang sebesar 10 juta rupiah dan akan kita gunakan untuk membeli sukuk tersebut. Pada tahun 2020, modal awal kita adalah 10 juta rupiah. Setelah berjalan setahun, kita akan mendapatkan bunga sebesar 6,5% dari 10 juta rupiah, yaitu 605.000. Sehingga pada tahun 2021 ini, modal awal kita telah berkembang menjadi 10.605.000. Dalam sistem bunga tunggal, besarnya bunga adalah tetap. Sehingga pada tahun 2022, modal kita yang sudah berjumlah 10.605.000 akan bertambah lagi sesuai bunganya, ditambah 605.000 lagi, menjadi 11.210.000. Hal ini berulang setiap tahun, sehingga pada saat jatuh temponya sukuk, yaitu tahun 2023, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta kuponnya dengan total Rp11.815.000. Bagaimana jika sukuk menggunakan bunga majemuk? Pada prinsipnya, perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk untuk 1 tahun pertama adalah sama. Modal awal kita akan berkembang menjadi Rp10.605.000. Nah, perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk terlihat di sini. Pada tahun 2022, besar bunganya tidak lagi 605.000. Kenapa? Ayo. Karena penghitungan bunga majemuk ini berdasarkan nominal terakhir yang kita miliki.
Jadi, 6,05% bukan dikalikan dengan 10 juta, melainkan dikalikan dengan 10.605.000. Sehingga totalnya menjadi 11.200.000-an. Nah, ini berlaku juga untuk tahun-tahun berikutnya. Maka pada tahun 2023, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta kuponnya dengan total Rp11.927.021. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu merinci tahun demi tahun proses bunga tersebut. Untuk menghitung besarnya modal setelah periode waktu tertentu, kita bisa menggunakan formula ini, di mana beda formulanya untuk bunga tunggal dan bunga majemuk. MN-nya adalah modal setelah periode ke N. MO adalah modal awal, dan modal awal ini akan dikalikan dengan 1 plus NB untuk bunga tunggal dan 1 plus B pangkat N untuk bunga majemuk, di mana B-nya adalah suku bunga dalam persen dan N adalah periode waktu. Ini adalah hasil perhitungan kita tadi. Dilihat dari jumlahnya, sistem bunga majemuk terlihat lebih menguntungkan ya. Hal ini karena sistem bunga majemuk membungakan bunga yang didapat pada periode sebelumnya, sehingga bunga majemuk sering juga loh disebut sebagai bunga berbunga. Bunga majemuk ini diprediksi akan menguntungkan kita jika dimanfaatkan untuk menabung atau berinvestasi. Ingat, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menabung. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Tapi di sisi lain, bunga majemuk akan sangat merugikan apabila kita terjerat utang, karena semakin lama pinjaman, bunga kita akan semakin besar. You get the idea. Di dalam Al-Quran, tentunya sudah terdapat aturan tentang baik, buruk, halal, atau haramnya suatu hal, termasuk produk keuangan yang memakai sistem bunga. Yang jelas, kita sebagai orang Islam harus selalu memperhatikan unsur-unsur syariah di setiap perbuatan kita. Sebagai bahan pertimbangan kita, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa-fatwa tentang tabungan, saham, sukuk, utang piutang, dan lain-lain. Pada dasarnya, saat kita memilih produk-produk keuangan seperti tabungan atau investasi, besar atau kecilnya imbal hasil tentu bukan prioritas utama. Yang terpenting adalah memastikan produk tersebut terhindar atau bebas dari riba. Karena dalam Islam, riba itu dilarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari setiap penggalan ilmu yang diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini.